Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat jumpa. Ketemu lagi sama Ibu pada pelajaran administrasi umum ya. Kita lanjutkan lagi di bab 6, prosedur pencatatan surat masuk. Oke, yang pertama yaitu ada satu pertanyaan, apa sih itu surat masuk? Surat masuk itu adalah surat yang diterima oleh satu organisasi atau perusahaan yang berasal dari seseorang atau dari suatu organisasi. Jadi, surat masuk itu surat yang masuk ke perusahaan yang diterima oleh seorang resepsionis. Ya, jadi yang pertama di dalam prosedur pencatatan surat masuk itu yaitu pertama adalah penerimaan surat. Biasanya penerimaan surat ini diterima oleh resepsionis ya, atau front office yang bertempat di front office seperti satpam ataupun resepsionis. Jadi tugasnya penerima surat adalah mengumpulkan setiap surat yang masuk dan meneliti ketepatan alamat surat dan menandatangani bukti pengiriman surat bahwa surat sudah diterima. Ya. Yang kedua adalah penyortiran surat. Setelah surat diterima, surat itu harus disortir dahulu ya, untuk mengetahui untuk siapa saja surat tersebut. Ya, jadi surat tersebut bisa dipilah berdasarkan alamat tujuan untuk bagian apa yang ditujukan, misalnya bagian administrasi kepegawaian, bagian bendahara atau keuangan, atau enggak bagian pemasaran. Ya, jadi penyortiran itu biar bisa dilihat dari alamat tujuan. Yang kedua, penyortiran berdasarkan jenis surat dilihat dari amplopnya dan ciri khusus. Jadi ada khusus, misalnya biro kepegawaian mempunyai amplop surat yang ada tanda birunya menggunakan penandaannya. Dan yang jadi jika surat itu ditujukan kepada perseorangan, maka surat itu langsung ditujukan untuk orangnya ya, langsung ditujukan ke yang bersangkutan. Dan surat tersebut bisa dibedakan menjadi surat dinas, surat niaga atau resmi. Jadi untuk proses lebih lanjut ya. Selanjutnya yaitu setelah surat disortir, surat itu dicatat ya. Jadi pencatatan surat itu menggunakan buku agenda ya, agar lebih rapi dan lebih lebih rapi, lebih tertata dengan rapi surat yang masuk dan surat yang keluar. Jadi makanya itu dilakukanlah buku agenda. Pencatatan agenda itu juga dapat bisa mengetahui volume surat masuk. Apakah surat masuk itu datangnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan atau enggak per tahun. Jadi di dalam buku agenda itu fungsinya juga untuk memudahkan penyampaian surat. Ini adalah contoh daripada buku agenda tunggal. Kalian bisa melihat di sini ada nomor, tanggal, MK itu masuk dan keluar. Ada nomor surat, tanggal surat, sampai kepada siapa atau dari siapa surat tersebut, yaitu agenda tunggal. Ini lebih jelasnya agenda tunggal. Kalian bisa lihat di sini contoh buku agenda tunggal. Setelah agenda tunggal, ini ada buku agenda kembar. Jadi ada surat masuk dan ada surat keluar juga ya. Jadi di sini ada tanggal terimanya, nomor agenda nomornya, pengirimnya siapa gitu, sampai isi ringkasannya bagaimana, dan diberi kode agenda verbalnya ya. Terus selanjutnya yaitu agenda keluar ya. Ini
agenda berpasangan ya, jadi ada ya, dikirimnya kapan gitu ya, jadi seperti itu ya. Yang keempat yaitu pengarahan surat ya, pengarahan surat. Jadi pengarahan surat itu menentukan pihak yang selanjutnya yang akan memproses surat berkaitan dengan permasalahan surat. Jadi biasanya dilakukan oleh pimpinan, karena pimpinanlah yang bertanggung jawab terhadap penanganan surat. Jadi pimpinan dapat menuliskan di lembar disposisi ya. Jadi apa sih lembar disposisi? Lembar disposisi adalah lembar isian untuk mencatat instruksi dari pimpinan berkaitan dengan proses tindak lanjut dari surat yang diterima dari pihak lain. Jadi disposisi itu tindak lanjut surat yang kita terima, tuh ya. Di sini kalian bisa melihat contoh lembar disposisi ya, ada indeks itu nama surat dari PT-nya, PT Sejahtera ya. Karena di indeks berarti harus dibalik ya, kepadanya, pada siapa ya, terus rahasia atau tidak, penting atau tidak, kalau penting di checklist, sampai dengan tanggal nomor ya. Misalnya contohnya nih 2 Januari ya, dari PT Sejahtera Jalan Raya Bogor ya, isi pesannya ada pesanan alat-alat elektronik ya, diinstruksikan atas siapa, segera diproses oleh pimpinannya Pak Ardian ini ya, seperti itu. Jadi setelah digunakan kembali ke bagian administrasi, itu gunanya lembar disposisi. Selanjutnya yang kelima adalah penyampaian surat ya. Penyampaian surat itu ditujukan kepada orang yang dituju oleh pimpinan ya, dari lembar disposisi tersebut. Jika orang yang ditunjuk lebih dari satu, maka sebaiknya surat tersebut difotokopi. Jadi difotokopi, dikasih lembar disposisi gitu ya. Setelah surat diberikan, orang yang ditunjuk harus menandatangani buku ekspedisi. Jadi kalau orang yang menerima surat tersebut harus mengisi surat ekspedisi, buku ekspedisi. Oke, selanjutnya yaitu penyimpanan surat. Surat itu disimpan oleh sistem tertentu, misalnya dalam sistem tanggal ya, kearsipan ya, dalam sistem nomor, sistem subjek, abjad, sistem wilayah, biar tertata rapi ya. Jadi ada penanganan surat keluar sistem buku agenda. Kalian bisa lihat di sini, surat keluar dapat disebabkan oleh 3 faktor ya. Jawaban dari si instansi atau pemerintah, kebutuhan memberikan informasi, misalnya surat pemberitahuan dan surat edaran ya. Prosedurnya hampir sama dengan prosedur surat masuk ya. Jadi pembuatan konsep, dibuat dulu pembuatan konsepnya, disetujui, dicatat, lalu diketik. Setelah diketik diperiksa dulu ya. Setelah diperiksa ditandatangani oleh pimpinan, pemberian cap, melipat surat, penyampulan, lalu dikirim, dan penyimpanan surat, fotokopinya ya. Itu adalah surat keluar. Oke, sampai sini dahulu materi kita hari ini, prosedur pencatatan surat masuk sistem buku agenda. Di sini ada soal latihan, kalian bisa mengerjakan di aplikasi, masukkan pada kategori latihan. Sampai ketemu lagi di pembelajaran kita selanjutnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.